Hai, di video kali ini aku mau ngajak kamu ngobrol tentang satu buku yang cukup legendaris di dunia pengembangan diri dan keuangan, berjudul Think and Grow Rich. Mungkin kamu pernah dengar atau malah sudah membaca sendiri. Kalau belum, semoga obrolan ini bisa membantumu mengenal konsep-konsep pentingnya dan memahami kenapa buku ini disukai banyak orang, bahkan sejak pertama kali diterbitkan puluhan tahun lalu. Think and Grow Rich ini kadang disandingkan dengan pandangan-pandangan modern, misalnya dari penulis seperti Morgan Housel, yang menekankan psikologi kita terhadap uang. Tetapi, Think and Grow Rich punya ciri khas, lebih menitikberatkan pada bagaimana pola pikir, keyakinan, imajinasi, dan tindakan yang bisa membentuk kesuksesan finansial dan kesuksesan lainnya. Kenapa aku bilang berbeda? Di masanya buku ini cukup revolusioner. Napoleon Hill, penulisnya, melakukan riset dan wawancara dengan banyak orang sukses di Amerika Serikat, seperti Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, dan lain-lain, untuk menemukan rahasia di balik keberhasilan mereka. Apa yang dia temukan? Ternyata banyak dari mereka punya pola pikir yang mirip. Keinginan yang kuat, tujuan yang jelas, dan kebiasaan tertentu yang menuntun mereka mencapai hal-hal besar. Mungkin kamu akan bertanya, ini kan buku lama, apakah masih relevan? Jawabannya, menurutku, cukup mengejutkan. Ide-ide di dalam buku ini ternyata masih relevan sampai sekarang, terutama soal mindset kesuksesan. Meskipun zaman sudah berubah, dan banyak prinsip keuangan modern sudah lebih canggih, fundamental-fundamental dalam buku Think and Grow Rich ini tetap kuat. Hal-hal seperti kekuatan pikiran, perencanaan matang, dan sikap pantang menyerah, rasanya memang tak lekang oleh waktu. Di sisi lain, ada bagian-bagian buku ini yang tentu perlu kita sesuaikan dengan konteks zaman sekarang. Misalnya, cara Hill menekankan auto-suggestion atau metode menanamkan keyakinan positif dalam pikiran sendiri. Bisa kamu kombinasikan dengan teknologi dan riset psikologi yang lebih maju. Meski begitu, esensinya sama. Keyakinan kita memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan. Aku bakal membaginya menjadi 3 bagian utama. Di bagian pertama ini, aku ingin membangun fondasi. Kenapa buku ini populer, apa latar belakangnya, dan gambaran singkat isi buku. Harapannya, setelah mendengarnya, kamu bisa paham alasan buku ini sering disebut-sebut ketika orang membahas soal pola pikir kaya, atau The Law of Attraction. Kemudian di bagian kedua, kita akan masuk lebih dalam ke beberapa konsep inti. Hill membahas banyak prinsip, tapi aku akan coba intisarikan ke poin-poin paling berpengaruh, seperti desire, faith, auto-suggestion, dan tentu saja gimana caranya menerapkan prinsip-prinsip itu dalam hidup nyata. Terakhir, di bagian ketiga, aku akan mengajakmu sedikit merenung, menggabungkan penjelasan itu dengan sudut pandang modern. Kita akan coba melihat bagaimana sebenarnya gagasan-gagasan Hill bisa diintegrasikan dengan realitas hari ini. Dan kenapa, walau sudah lama ditulis, buku ini masih terus dibicarakan. Aku juga akan membahas secara singkat menyoroti pentingnya pemahaman tentang perilaku manusia dalam hal keuangan dan kesuksesan. Sekarang kita sudah ada di akhir bagian pertama. Ini semacam gambaran besar. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kedua. Di sana aku akan mengajakmu menyelami inti-inti gagasan yang menjadi kekuatan utama buku ini. Di bagian kedua ini, aku mau fokus pada prinsip-prinsip utama yang diajukan oleh Napoleon Hill. Semoga setelah mendengarkannya, kamu bisa lebih mudah melihat benang merah antara gagasan di buku ini dengan praktik nyata dalam hidupmu sehari-hari. Pertama, desire. Hill mengatakan bahwa segala sesuatu berawal dari keinginan, tapi bukan sembarang keinginan. Dia menyebutnya burning desire, atau keinginan yang begitu kuat dan nyata yang akan mendorongmu untuk bergerak dan bertindak. Bedanya apa sih antara keinginan biasa dengan keinginan yang membara? Kalau keinginan biasa, mungkin kita cuma sekadar bilang, aku mau punya bisnis sukses, tapi kita nggak benar-benar tergerak untuk melakukan apapun. Namun kalau keinginan membara, kita merancang langkah-langkah konkret, kita menuliskannya, bahkan kita bisa merasakannya seolah-olah keinginan itu sudah terwujud.
Pikiranmu jadi nggak henti-hentinya memikirkan hal tersebut, dan itulah yang mendorong kamu terus mencari jalan untuk mewujudkannya. Hill menceritakan banyak contoh, salah satunya tentang Edwin C. Barnes, yang sangat ingin bermitra dengan Thomas Edison. Walaupun awalnya Barnes tidak punya uang atau koneksi, dia nekat menemui Edison dan menyampaikan keinginannya. Prosesnya nggak instan. Dia mulai dari pekerjaan sederhana di perusahaan Edison. Tapi karena keinginannya begitu kuat, akhirnya dia berhasil membuktikan bahwa dia pantas menjadi mitra bisnis. Buatku, ini menggambarkan bahwa kalau kita punya desire yang kuat, kesulitan atau rintangan nggak akan menghentikan kita. Kedua, faith. Setelah keinginan kuat, langkah berikutnya adalah keyakinan. Hill menyebut bahwa keyakinan ini adalah semacam kekuatan mental yang membuatmu benar-benar percaya bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita punya mimpi besar, tapi di dalam hati masih ragu. Kayaknya mustahil deh. Nah, ragu-ragu seperti itu akan menghambat kita. Di buku ini, keyakinan dipandang seperti energi penggerak yang memberi kita keberanian untuk terus bertindak, walau di depan banyak ketidakpastian. Kalau kita yakin, kita cenderung bergerak lebih berani. Kalau kita ragu, kita malah mundur sebelum sempat mencoba. Banyak orang sukses yang kemudian menceritakan, bahkan di dunia modern sekarang, bahwa ketika mereka merintis bisnis, keyakinan itu jadi pegangan di saat sulit. Jadi, kalau kamu lagi mikir, apakah aku bisa menyelesaikan proyek ini? Mungkin kuncinya bukan cuma di perhitungan logis, tapi di keyakinanmu juga, yang menjaga semangatmu agar nggak luntur saat dihadang masalah. Ketiga, auto-suggestion. Bagian ini mungkin terdengar sedikit ajaib, tapi sebenarnya cukup masuk akal jika kita memandangnya sebagai cara kerja pikiran bawah sadar. Hill bilang, kita perlu terus-menerus memberikan saran atau masukan positif ke pikiran kita, supaya dia meyakini tujuan kita itu benar-benar mungkin. Ini semacam teknik affirmation, yang belakangan juga populer di dunia modern. Auto-suggestion ini bisa diterapkan dengan cara seperti menuliskan tujuanmu, lalu membacakannya keras-keras setiap hari, merasakannya seolah-olah sudah terwujud. Tujuannya, agar pikiran bawah sadar kita lambat laun menerima sugesti tersebut sebagai kenyataan. Ketika sudah tertanam di alam bawah sadar, tindakan kita sehari-hari akan secara otomatis mengarah pada pencapaian tujuan itu. Mungkin ada yang bilang, bukankah itu cuma bohongi diri sendiri? Sebenarnya bukan. Bedakan antara berbohong dan menanamkan keyakinan. Pada prinsipnya, kita ingin memperkuat pola pikir yang mendukung impian kita. Kalau kita terus bilang, aku nggak bisa, maka pikiran kita menangkap sinyal bahwa kita nggak mampu. Kalau kita balik, aku bisa, aku akan terus belajar, itu membuat otak kita mulai mencari jalan bagaimana caranya bisa. Keempat, specialized knowledge. Ini adalah poin yang menurutku jarang dibahas orang, tapi sebenarnya penting. Hill mengatakan, punya pengetahuan itu bagus, tapi pengetahuan umum saja nggak cukup. Kita harus punya pengetahuan yang spesifik di bidang yang kita geluti. Misalnya, kalau kamu mau terjun ke dunia startup teknologi, kamu harus paham betul apa tren di industri itu, apa yang dibutuhkan pasar, apa inovasi terkini, dan sebagainya. Kenapa spesifik? Karena kalau kita hanya tahu hal-hal yang sifatnya umum, kita kurang bisa bersaing dan kurang bisa menciptakan nilai baru. Dunia bisnis, atau bahkan dunia kerja secara umum, menuntut kita untuk terus-menerus mengasah pengetahuan khusus yang relevan. Hill juga menekankan pentingnya belajar sepanjang hayat. Kita bisa belajar dari buku, mentor, seminar, hingga kerja sama dengan orang lain. Pokoknya jangan berhenti mencari tahu dan menggali ilmu. Kalau dipadukan dengan keinginan kuat dan keyakinan, pengetahuan khusus ini menjadi bahan bakar yang bikin impianmu lebih cepat terrealisasi. Kelima, imagination. Hill membedakan dua jenis imajinasi. Imajinasi kreatif dan imajinasi sintetis. Imajinasi kreatif adalah ketika kamu menciptakan ide-ide baru dari inspirasi yang kadang datang tiba-tiba. Sedangkan imajinasi sintetis adalah ketika kamu menyusun konsep yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Bagaimana keduanya bekerja? Dalam berinovasi, terkadang kita membutuhkan momen aha yang kreatif.
Tapi seringkali kita juga menggabungkan ide-ide lama untuk menghasilkan ide baru. Penting buatmu untuk nggak mematikan sisi imajinasi ini. Banyak orang dewasa merasa imajinasi itu hanya untuk anak kecil, padahal tanpa imajinasi, kita kesulitan mencari cara-cara baru untuk memecahkan masalah. Keenam, organized planning. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Seringkali kita punya mimpi tapi bingung bagaimana menjalankannya. Nah, disinilah organized planning masuk. Hill menyarankan kita untuk membuat rencana yang jelas dan terstruktur. Apa langkah pertama, apa sumber daya yang dibutuhkan, siapa yang perlu kita ajak kerjasama, dan bagaimana kita mengevaluasi kemajuan. Ini seperti membuat blueprint atau peta jalan. Tanpa rencana yang terstruktur, keinginan yang kuat pun bisa berantakan. Kamu mungkin semangat di awal, tapi kemudian kehilangan arah di tengah jalan. Bayangkan ini seperti perjalanan jauh. Kalau kamu tahu mau kemana dan rutenya apa, setidaknya kamu punya panduan saat dihadang jalur buntu. Ketujuh, decision dan persistence. Hill menemukan bahwa orang sukses cenderung tegas dalam mengambil keputusan dan jarang berubah-ubah. Ini bukan berarti mereka keras kepala membabi buta, maksudnya mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup, lalu fokus mengeksekusi. Jika dalam prosesnya butuh penyesuaian, mereka melakukan evaluasi tanpa merombak total tujuan awal. Lalu, bagaimana dengan kegigihan? Tanpa kegigihan, semua rencana bisa tumbang di tengah jalan. Kebanyakan rintangan akan menguji seberapa serius kita. Katanya, banyak orang justru berhenti sesaat sebelum sukses. Mereka merasa capek, frustasi, dan akhirnya menyerah. Padahal, kalau sedikit lagi bertahan, mereka mungkin saja berhasil. Di sini kita bisa lihat kenapa Hill menempatkan persistence sebagai prinsip kunci. Kegigihan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi lebih ke kekuatan mental dan emosi. Ketika kita gigih, kita belajar mencari cara-cara alternatif setiap kali sebuah rencana gagal. Kita memperbaiki pendekatan, bekerja sama dengan orang baru, dan tidak berhenti karena 1-2 kegagalan. Kedelapan, the power of the mastermind. Hill juga memperkenalkan konsep mastermind. Ini adalah kelompok orang yang punya visi sama, lalu bekerja sama, berbagi ide, dan saling membantu mendorong pertumbuhan. Kenapa ini penting? Karena kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh dukungan, baik dari segi ide, motivasi, maupun sumber daya. Konsep ini dalam dunia modern kadang diterjemahkan sebagai peer group atau tim, di mana kita punya lingkungan positif yang bantu kita tumbuh. Intinya, kalau kamu mau berkembang, cari komunitas atau lingkungan yang sejalan dengan nilai dan tujuanmu. Bukan berarti kamu mengeksklusifkan diri, tapi lebih pada memastikan orang-orang di sekitar dapat saling mendukung. Mengapa prinsip-prinsip ini bisa membuatmu kaya? Kalau kita bicara kaya, tentu bukan cuma soal uang. Hill sering menyebutkan juga bagaimana prinsip-prinsip ini bisa membawa kekayaan dalam bentuk kepuasan, hubungan yang baik, serta pencapaian di bidang apapun. Uang hanyalah salah satu manifestasinya. Ketika kamu berhasil menerapkan semua prinsip ini, pola pikirmu akan berubah. Kamu jadi lebih inisiatif, lebih kreatif, lebih tahan banting, dan pada akhirnya lebih berpotensi mendapatkan imbal hasil yang besar, baik secara finansial maupun non-finansial. Setelah menyimak sederet prinsip ini, mungkin kamu berpikir, wah, banyak juga yang harus dipelajari. Memang benar, tapi cobalah untuk menikmati prosesnya. Mulailah dari prinsip yang paling dekat dengan kondisimu sekarang. Mungkin fokus dulu ke menumbuhkan desire. Atau kalau kamu sudah punya mimpi, coba mantapkan faith dan organized planning. Langkah kecil ini akan membawamu ke langkah berikutnya. Sejauh ini, kita sudah menjelajahi inti-inti konsep dalam Think and Grow Rich. Selanjutnya, di bagian ketiga, aku akan mengajakmu merenungkan bagaimana semua hal ini bisa kita aplikasikan di era modern, termasuk bagaimana gagasan-gagasan Napoleon Hill selaras atau bahkan bertemu dengan gagasan pemikir lain, seperti Morgan Housel. Ini adalah bagian penutup, di mana kita mencoba merangkai apa yang sudah kita bahas agar lebih relevan dengan kehidupan kita sekarang.
Di sini aku juga ingin menyentuh bagaimana kita bisa mengombinasikan pemikiran Napoleon Hill dengan ide-ide dari penulis lain, misalnya Morgan Housel, yang terkenal dengan pendekatan psikologi keuangan modern. Pertama, memahami perilaku keuangan modern. Morgan Housel dalam The Psychology of Money menekankan bahwa kesuksesan finansial tak melulu soal kecerdasan akademis, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku dan keputusan kita terhadap uang. Menurutku, ini sejalan dengan kekuatan pikiran yang selalu ditegaskan Hill. Housel berbicara banyak tentang bagaimana emosi, pengalaman masa kecil, lingkungan, dan keyakinan kita membentuk pola mengelola keuangan. Kalau kita gabungkan itu dengan faith, auto-suggestion, dan mastermind, kita bisa melihat bahwa membangun kebiasaan finansial yang sehat itu sangat dipengaruhi cara kita berpikir dan orang-orang di sekitar kita. Mungkin di era Hill, dunia masih relatif sederhana dibanding sekarang. Namun, intinya sama. Kita perlu mengelola pikiran dan emosi kita agar kita bisa membuat keputusan finansial yang baik. Kalau kata Hill, pikirkan dan jadilah kaya. Kalau kata Housel, pahami perilaku keuanganmu agar kamu bisa membuat pilihan yang bijak. Dua-duanya menggambarkan betapa kuatnya peran mindset. Kedua, menerapkan prinsip desire dan faith secara lebih realistis. Saat kita membaca Think and Grow Rich, ada kalanya kita merasa konsep desire dan faith ini seperti, ini kan cuma berpikir positif doang. Namun, kalau kita terjemahkan dalam realitas sekarang, desire itu seperti menanamkan visi jangka panjang. Apa sebenarnya yang ingin kita capai? Bukan sekadar aku mau kaya, tapi lebih spesifik dan lebih bermakna. Misalnya, aku ingin membangun bisnis sosial yang bisa membantu petani lokal sambil tetap menghasilkan profit yang sehat. Faith berarti kita yakin itu bisa terjadi, walau mungkin jalan yang kita tempuh panjang dan berliku. Kalau dalam terminologi modern, kita punya growth mindset yang yakin kita bisa belajar hal-hal baru, beradaptasi, dan mencari sumber daya untuk mencapai visi tersebut. Jadi bukan sekadar berharap tanpa aksi, melainkan memadukan keyakinan dengan perencanaan matang. Ketiga, menyikapi kritik tentang positive thinking. Seiring waktu, muncul kritikan bahwa Think and Grow Rich terlalu menekankan positive thinking tanpa membahas risiko. Sebenarnya, kalau kita telaah mendalam, Hill tidak pernah menyuruh kita menutup mata pada risiko. Dia justru menyuruh kita membuat rencana yang terorganisir dan specialized knowledge. Itu artinya kita tetap perlu melihat kemungkinan gagal, melakukan mitigasi, dan mencari solusi alternatif. Jadi, bukan berarti kita berkhayal bahwa semuanya pasti berjalan lancar. Sebaliknya, kita perlu menumbuhkan mentalitas positif, sambil tetap membekali diri dengan pengetahuan dan rencana. Ketika risiko muncul, kita lebih siap menghadapinya, dan tidak langsung jatuh mental. Keempat, membentuk kebiasaan kecil yang konsisten. Saat kita membaca buku-buku pengembangan diri, seringkali kita terpukau, terus termotivasi, tapi kemudian setelah beberapa minggu, semangat itu hilang. Bagaimana supaya semangat dan prinsip-prinsip ini tetap ada di keseharian kita? Hill banyak membahas pentingnya pengulangan, seperti lewat auto-suggestion. Di era modern, mungkin bentuknya bisa saja journaling, meditasi, atau repetisi afirmasi positif di pagi hari. Intinya, kita membangun kebiasaan kecil yang teratur, agar apa yang kita inginkan menempel kuat di alam bawah sadar kita. Contohnya, setiap pagi menulis 3 hal yang kita syukuri, atau menuliskan target harian dengan jelas. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini memengaruhi caramu menghadapi hari dan membuat keputusan. Kelima, perlunya dukungan lingkungan dan komunitas. Konsep mastermind tadi pun masih sangat relevan. Mungkin sekarang namanya komunitas, network, atau peer group. Kita hidup di era serba digital. Bisa bergabung ke komunitas daring, forum diskusi, webinar, dan banyak tempat lainnya untuk bertukar ide. Dengan berjejaring, kita bisa dapat insight baru, motivasi dari cerita sukses orang lain, serta bantuan teknis ketika kita buntu. Seringkali, kamu juga akan menemukan mentor yang bisa membimbingmu mengatasi rintangan-rintangan spesifik. Dukungan seperti ini bisa menjadi katalis yang mempercepat perjalanan kita.
Seperti kata Hill, energi kolektif orang-orang yang punya tujuan sejalan akan memperkuat semangat kita. Keenam, menggabungkan intuisi dan data. Di buku Think and Grow Rich, Hill banyak bicara soal kekuatan pikiran bawah sadar, imajinasi, dan keberanian. Di era digital, kita sekarang punya segunung data dan analitik canggih. Apakah itu berarti kita meninggalkan intuisi? Nggak juga, justru kita harus bisa menyeimbangkan keduanya. Data membantu kita melihat kenyataan dan tren yang sebenarnya terjadi. Intuisi yang mungkin dikaitkan dengan imajinasi kreatif, membantu kita menemukan ide baru dan berinovasi. Keduanya saling melengkapi. Kalau kita mengandalkan intuisi buta, kita bisa keliru dalam menilai pasar atau peluang. Kalau kita hanya mengandalkan data, kita bisa kehilangan sentuhan kreatif yang kadang jadi kunci terobosan. Ketujuh, pantang menyerah di masa sulit. Satu hal yang pasti, masa sulit selalu ada. Bisa berupa krisis ekonomi, pandemi, perubahan teknologi yang drastis, dan lain-lain. Disinilah prinsip decision dan persistence diuji. Apakah kita akan langsung berhenti ketika pasar berubah, atau kita akan mengubah strategi dan bertahan sampai menemukan cara yang benar? Banyak cerita bisnis yang sukses justru lahir di masa krisis. Kuncinya adalah kemampuan beradaptasi cepat. Mungkin di era Hill, istilah agile belum populer, tapi intinya sama. Jangan terpaku pada satu rencana saja, tetapi jangan pula membuang misi besarmu. Teruslah bergerak mencari solusi alternatif, tetap menjaga semangat dan tujuan akhirnya. Kedelapan, memaknai kekayaan secara lebih luas. Seperti yang sudah sedikit kusentuh di bagian kedua, kekayaan di mata Hill bukan cuma uang. Dia berkali-kali menekankan bahwa kekayaan tertinggi adalah ketika kita bisa menggapai kepuasan mental, relasi sosial yang baik, dan kontribusi positif ke orang lain. Uang pasti penting, tapi kalau kita hanya mengejar uang tanpa memperhatikan hal lain, kita bisa jadi kurang bahagia. Morgan Housel pun menyentuh ide yang mirip, yaitu kebahagiaan dan kepuasan, seringkali tidak sebanding lurus dengan bertambahnya harta. Karena itu, kalau kamu sedang merencanakan masa depanmu, pikirkan baik-baik. Mengapa kamu ingin kaya? Apakah karena kamu ingin merasa aman secara finansial? Apakah karena ingin membahagiakan keluarga? Atau karena ingin memberikan dampak ke komunitasmu? Jawaban ini yang akan menjaga motivasimu tetap murni dan kuat. Jadi, apa sih benang merah dari semua ini? Dari Think and Grow Rich, kita belajar mindset adalah landasan utama meraih kesuksesan. Prinsip-prinsip seperti desire, faith, auto-suggestion, organized planning, decision, persistence, dan mastermind menjadi kerangka kerja yang bisa kita gunakan. Lalu, dengan pemikiran modern seperti yang digagas Morgan Housel yang sudah aku bahas di video sebelumnya, kita sadar bahwa perilaku dan psikologi punya andil besar dalam mengelola uang dan meraih tujuan. Artinya, kita nggak hanya butuh teori keuangan yang canggih, tetapi juga kesadaran diri. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita mengatasi ketakutan, dan bagaimana kita tetap bertahan menghadapi kegagalan. Sekarang, setelah kita memahami semua konsep ini, apa langkah konkret yang bisa kita ambil? 1. Tetapkan tujuan spesifik. Tuliskan apa yang benar-benar ingin kamu capai. Bukan cuma ingin sukses, tapi sukses seperti apa? Seberapa besar? Kapan? Kenapa itu penting buatmu? 2. Buat rencana dan evaluasi rutin. Rencanakan langkah-langkahmu dalam jangka waktu tertentu. Lakukan evaluasi bulanan atau mingguan untuk melihat sejauh mana progresmu. 3. Latih pikiran positif dan penanaman keyakinan. Bisa lewat jurnal syukur, afirmasi, atau sekadar mengingatkan diri tentang alasanmu berjuang. 4. Belajar dan cari komunitas. Terus asah pengetahuan khusus di bidangmu. Temukan atau bentuk grup diskusi, mentor, atau lingkungan yang mendukungmu. 5. Kelola emosi dan pola perilaku. Sadarilah bahwa kita seringkali mengambil keputusan finansial atau karier bukan karena rasio semata, tapi juga dipengaruhi emosi. Maka, belajar tenang, sabar, dan cermat jadi kunci. 6.
Terus gigih dan jangan takut gagal. Anggap kegagalan sebagai proses pembelajaran. Selama tujuan utamamu belum tercapai, jangan menyerah. Kamu bisa mengubah strategi, tapi jangan hilangkan visimu. 7. Jaga keseimbangan hidup. Jangan lupakan keluarga, kesehatan, dan aspek lain dalam hidup. Kekayaan tidak akan bermakna kalau kamu kehilangan kesehatan atau hubungan baik dengan orang sekitar. Think and Grow Rich mungkin terdengar sebagai buku klasik yang banyak bicara soal mindset. Tapi jika kita mau mempelajari dan mengaplikasikannya, ditambah dengan perspektif modern, sebenarnya prinsip-prinsip itu masih bisa membantu kita menapaki jalan kesuksesan di era sekarang. Jangan lupa, ini semua butuh proses. Kalau kamu mempraktikannya secara konsisten, lambat laun kamu akan melihat perubahan dalam cara berpikir, yang pada gilirannya berdampak pada hasil yang kamu capai. Harapanku, setelah mendengarkan ini, kamu merasa lebih paham kenapa banyak orang menganggap Think and Grow Rich sebagai buku wajib di dunia pengembangan diri dan kesuksesan finansial. Memang isinya banyak berbicara soal mindset, tapi bagiku, justru mindset-lah yang jadi landasan. Percuma kita punya teknik dan strategi hebat kalau pikiran kita masih dipenuhi keraguan, atau kita nggak punya alasan kuat untuk maju. Terima kasih sudah mengikuti rangkuman ini. Semoga bisa menjadi bahan refleksi dan inspirasi, serta mendorongmu untuk mencoba menerapkan konsep-konsep di dalamnya. Bila kamu tertarik, boleh juga menambah referensi dari buku-buku lain, termasuk The Psychology of Money oleh Morgan Housel, untuk melengkapi sudut pandang tentang bagaimana kita berpikir dan mengambil keputusan terkait uang. Sampai di sini dulu obrolan kita. Tetap semangat, jaga visi, dan jangan lupa bersyukur. Dan semoga video ini bermanfaat. Hai, kamu pengen menikmati buku dengan cara yang lebih simpel? Channel ini pas banget. Di sini aku bakalan ngerangkum buku yang pernah aku baca, jadi versi yang lebih singkat. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.